baik manusia yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling membahagiakan orang lain, yang memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Sehingga dua program ini kita akan membahagiakan orang dengan Al-Quran, dengan kalam-kalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dengan menikmati tadabbur Al-Quran, memberikan senyuman kepada anak-anak yatim dan juga anak-anak fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang sedang mendengarkan melalui rumahnya, melalui di dalam perjalanan mobil, saya Reza Mustaqi. Adapun di Mozaik diamanahkan sebagai yang membidangi departemen program. Departemen program. Iya. Oke, kalau gitu langsung aja kita tanya-tanya nih soal Mozaik volunteering team. Ini pertanyaannya tuh standar banget ya. Nggak susah-susah, tenang aja. Ya tadi katanya mau kisi-kisi dia dan lain-lain, tenang aja. Jadi tadi pas perjalanan ke sini gimana? Bisa sampai telat itu gimana ceritanya? Mungkin Eza dulu yang bisa jawab. Ya, secara pribadi kami pun tadi ada pekerjaan lain, pekerjaan seringan, dan pekerjaan utama kami adalah bergerak di dalam bidang-bidang kemanusiaan. Namun ala kulli hal tadi harus terlambat karena juga berhubungan dengan hal-hal kemanusiaan, sehingga terlambat untuk hadir di tempat ini. Oke, kita maafin kalau begitu ya. Kalau urusannya untuk kemanusiaan nggak masalah, it's okay. Nah sekarang kita menanyakan dulu, ini Mozaik volunteering team apa sih? Mungkin sobat kreatif di luar sana juga pada penasaran, kayak tahu gitu. Mozaik volunteering team itu sebagai apa? Bisa dijelasin? Oke, terima kasih. Mozaik volunteering team itu adalah panjang tangan atau tempat berkumpulnya teman-teman relawan yang menjadi wadah untuk diamanahkan beberapa bantuan yang diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Salah satu contoh, kami mulai diamanahkan bantuan atau donasi itu oleh Coach Steven pada awal Ramadan. Dan sebelum Ramadan juga ada dari Indonesia Muda. Dari Indonesia Muda itu uang tunai. Kami langsung turun ke jalan menyerahkan langsung kepada orang-orang yang ada di pinggiran jalan. Oke, jadi pada intinya gerakan ini adalah gerakan yaitu generasi peduli umat ya. Yap. Sebagai relawan kemanusiaan sesuai dengan namanya juga volunteer ya. Ya. Volunteer kan bahasa Indonesia relawan. Yap. Nah ini berarti kalian juga awalnya baru menjana ya di saat Ramadan kemarin. Iya. Pas pandemi. Oh pas pandemi. Nah pas pandemi. Oke. Jadi gimana ceritanya itu bisa mengakomodir teman-teman untuk bisa melakukan gerakan-gerakan peduli umat dan sebagainya itu gimana ceritanya, bisa diceritain? Ya, sebenarnya kami adalah orang-orang yang bisa dikatakan dalam segi keuangan adalah orang yang kurang dalam segi keuangan. Namun alhamdulillah kami diberkahi oleh semangat untuk menyambungkan donasi-donasi para orang yang memiliki dana, sehingga kami salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebagai contoh, kemarin dari Coach Steven itu ada bantuan APD untuk tenaga medis, dan targetnya itu ke puskesmas di pelosok. Jadi kami tidak punya APD, tapi kami punya semangat untuk dapat menyalurkan APD itu sampai ke nakes-nakes, tenaga-tenaga kesehatan yang ada di pelosok-pelosok. Jadi seperti itu. Jadi dari Mozaik volunteering team sendiri berarti donasinya itu tidak dalam bentuk uang, tapi melainkan barang gitu ya? Ada uang tunai juga ada, terus sembako juga ada.
Sembako juga ada, dan kemarin berhubung saya ingin menjelaskan lebih juga. Kemarin juga kami mendapat amanah dari Badan Wakaf Al-Quran sebanyak 40 Quran kemarin. Tapi ada juga beberapa dus kemarin. Jadi setiap dus itu kan 20 Quran. Ada beberapa dus yang kami dapat total gitu 200 pieces Quran yang berhasil diamanahkan kepada kami dan sudah kami serahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini kan kalian sebagai relawan kemanusiaan. Oke, ini kan saya sebagai apa ya, pengguna sosial media gitu. Ini kalau ngomongin soal mozaik, sebagai orang yang menggunakan sosial media juga, ya tahu gitu kan sendiri mozaik itu sudah sejauh apa gitu dari sosial medianya gitu. Nah, ada hubungan nggak kan dengan mozaik 12 dan juga mozaik volunteering team ini? Apa hubungannya, bisa dijelasin? Silakan, saya tidak mau jawab. Oke, mozaik 12 itu adalah tempat kami tempat media kami maksudnya, tempat media kami. Terus mozaik volunteering team itu adalah berfokus kepada misi kemanusiaan. Jadi mozaik 12 dan mozaik volunteering team itu beda. Beda ya? Ya, beda. Pada intinya beda. Pada intinya beda. Kalau mozaik 12 itu dia fokusnya ke berita-berita tentang dunia Islam sekarang, itu yang lebih kami beritakan, dan politik juga, ekonomi juga. Oke. Jadi kalau volunteering team ini murni emang buat donasi. Iya, donasi. Relawan kemanusiaan gitu. Kalau mozaik kan itu medianya lagi ya, beda lagi kalau gitu. Yep. Nah, tapi kalau dari kalian sendiri ini kan kalau dari mozaik 12 ya, yang saya juga ikuti soalnya, saya follow gitu kan. Iya. Jadi bisa sampai ke Palestina, ke Turki dan lain-lain. Untuk mozaik volunteering team ada rencana nggak itu? Bisa memberikan donasi ke atau bantuan gitu langsung ke anak-anak Palestina atau masyarakat Palestina di sana? Kalau untuk Palestina dan Suriah sebenarnya Mozaik 12 itu sudah dari 2015 kerjasama dengan Indonesia Muda. Salah satu yayasan kemanusiaan yang berhubung di Indonesia juga sangat terpercaya. Bisa dilihat Instagramnya itu Indonesia Muda Official, dan itu semua dari kerjasama antara tim media-media Instagram termasuk Mozaik 12 dan Mozaik volunteering team. Oke. Saya sama gitu. Ini malah nyinggung ya. Nah, maksudnya kalian dari sebagai mozaik volunteering team gitu kan, yang baru menjana, itu nggak ada rencana itu pengen kayak MCU dan segala macam gitu? Oh, kalau rencana insya Allah kami berharap banyak ya, insya Allah bisa berkunjung ke tempat-tempat yang memang membutuhkan peduli yang lebih, termasuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah yang sekarang masih kurang ya, kurang ya donasi-donasi yang masuk. Jadi teman-teman kami yang Indonesia Muda, alhamdulillah sering kali menghubungi kami untuk bisa berkunjung ke Yaman, ke Suriah. Jadi insya Allah kalau ada dari teman-teman pendengar di rumah yang mau berdonasi, bisa mungkin Ahrian bisa ambil nomor rekeningnya ketua. Nanti bisa. Itu di segmen terakhir. Oke, nanti bisa disampaikan. Mungkin ada yang ingin berdonasi dan ingin menjadi donatur. Donatur. Bisa lah. Oke, anyway, ini Sobat Kreatif ya, buat kamu mungkin yang saat ini sedang mendengarkan kita dan ingin bertanya, langsung aja pertanyaannya di line telepon 0813 5697 8789, juga di SMS dan WhatsApp di 0811 43000. Oke, kita lanjut lagi untuk Mozaik Volunteering Team. Ini kalau ngomongin soal namanya ini kan cukup unik gitu ya. Apalah arti sebuah nama dari kalian, Mozaik? Untuk nama sendiri kami tidak terlalu mengambil perhatian ya. Oke. Apa maksudnya? Bahasanya karena biar lebih keren. Jadi ambil volunteering, bukan ambil yang kata-kata relawan. Oke. Jadi insya Allah bisa dari kata-kata volunteering itu kan kata-kata internasional. Jadi harapannya bisa sampai ke Betul. Nah, bisa men-trigger juga ya para
pengguna sosial media ataupun orang-orang di sekitar itu bisa tergerak untuk ikut bergabung gitu. Ya, nah. Ini mungkin jadi selanjutnya lebih ke personal gitu dari masing-masing bidang. Misalnya tadi Randy sebagai sekretaris, terus ada Ikel sebagai ketua, dan juga Eza Musaki sebagai bidang program. Ini satu persatu ya. Nah, kalau dari Eza sendiri itu di bidang program apa sih kegiatan atau apa yang dilakukan sama Eza di saat di bidang program itu? Ya, menambah sedikit tadi tentang pertanyaan dari Rian tadi. Kalau ke depan mungkin kita ada rencana untuk sama-sama bersama dengan teman-teman Indonesia Muda di negara-negara yang ada di Asia Timur. Namun banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi sehingga bisa sampai ke sana, diantaranya harus bisa bahasa Arab karena bagian dari komunikasi dengan masyarakat di sana. Kita untuk sekarang ini jangka pendek ini memfokuskan di dakwah yang melibatkan orang-orang yang berada di pelosok. Orang-orang yang berada di pelosok. Jadi kami punya jaringan dengan Badan Pokok Al-Quran, kami punya jaringan dengan Mualaf Center Indonesia, dengan Indonesia Muda, dengan lembaga-lembaga kemanusiaan yang di tingkat nasional maupun internasional. Kami menyambung tangan kepada orang-orang yang ingin berbuat kebaikan di pelosok. Itulah peran kami untuk saat ini, mengajarkan Al-Quran di pelosok-pelosok, menghadirkan senyum-senyum kepada anak yatim piatu yang berada di pelosok-pelosok. Seperti itu. Mungkin intinya kami dari bagian program di Mozaik ini, kami memfokuskan program-program kami kepada orang-orang yang ada di pelosok. Baik manusia yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling membahagiakan orang lain, yang memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Sehingga dua program ini kita akan membahagiakan orang dengan Al-Quran, dengan kalam-kalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dengan menikmati tadabbur alam, memberikan senyuman kepada anak-anak yatim dan juga anak-anak yang